Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pertemuan selanjutnya ya. Semua sehat ya. Sebelumnya mari kita berdoa untuk mengawali belajar kita hari ini. Yang belum sholat duha silahkan ambil wudhu dan sholat duha. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini kita ke pangkat 0 dan pangkat negatif dan bentuk akar. Bilangan berpangkat tak sebenarnya bentuk berpangkat bukan bilangan bulat positif. Bilangan berpangkat tak sebenarnya memiliki pangkat 0 dan bahkan bilangan bulat negatif. Ini kita pertama adalah pangkat 0. Jika A bilangan rasional, A tidak boleh sama dengan 0 dan Mn bilangan bulat positif dengan M sama dengan N, maka berlaku A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat M. Karena M sama dengan N, maka A pangkat M dikurangi M sama dengan A pangkat 0. Dengan cara menuliskan ke dalam bentuk faktor-faktornya, pembagi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, ini modul kalian halaman 7, 8 dan 9 ya nanti. Ini jadi rumusnya adalah A pangkat 3 dibagi A pangkat 3 sama artinya A kali A kali A per A kali A kali A sama dengan 1. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A bilangan rasional dan A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya ini sudah saya buatkan contoh pangkat 0. Contoh yang pertama nih, B pangkat 3 per B pangkat 3 sama artinya B pangkatnya dikurangkan karena sebelumnya sudah ini. Berarti B pangkat 3 kurangi 3 sama dengan B pangkat 0 sama dengan 1. Atau juga boleh pakai ini, B pangkat 3 artinya B kali B kali B per, karena dibagi dengan B pangkat 3, B kali B kali B semuanya dicoret, tinggal 1 kali 1 kali 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Terus yang kedua, contoh yang kedua 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 sama artinya 2 pangkatnya dikurangi 3 kurangi 3 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Atau 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2. Ini semua dicoret, dapat 1 kali 1 kali 1 per 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Begitu juga contoh ketiga adalah negatif 5 pangkat 3 per negatif 5 pangkat 3 sama artinya negatif 5 pangkatnya dikurangkan 3 kurangi 3 berarti negatif 5 pangkat 0 sama dengan 1. Atau negatif 5 pangkat 3 per negatif 5 pangkat 3 sama artinya negatif 5 kali 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 negatif 5 berarti ini sama semuanya dapat 1 kali 1 kali 1 adalah 1 kali 1 kali 1 adalah 1 jadi 1 per 1 adalah 1. Kedua, sekarang ke pangkat negatif. Jika A bilangan rasional, A tidak boleh sama dengan 0 dan M dan N bilangan bulat positif dengan M lebih besar daripada N, maka berlaku A pangkat M per A pangkat N sama artinya dengan A pangkatnya dikurangkan berarti A pangkat M dikurangi N. Bila rasional perpangkatan bilangan bulat negatif dapat diubah ke dalam bentuk bilangan rasional berpangkat bilangan positif dan sebaliknya. Secara umum bilangan pangkat N dengan N adalah bilangan bulat positif dapat ditulis sebagai berikut. A pangkat negatif N sama artinya 1 per seper A pangkat N atau A pangkat N sama artinya dengan 1 per A pangkat negatif N. Contoh di sini. Contoh 2 pangkat min 3 dapat kalau diubah menjadi pangkat positif dari seper 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 3 dapat ditulis menjadi pangkat negatif dari seper 2 pangkat negatif 3. Contoh kedua, negatif 5 pangkat min 2 sama artinya kalau dibuat pangkat positif dari 1 per negatif 5 pangkat 2 atau negatif 5 pangkat 2 sama artinya dengan 1 per negatif 5 pangkat negatif 2.
Sekarang ke yang ketiga, bentuk akar. Akar pangkat merupakan operasi kebalikan dari perpangkatan. Jika A pangkat N sama dengan B, maka akar pangkatnya dapat dituliskan sebagai berikut. A akar dari B dibaca akar pangkat N dari B. Sifat-sifat operasi bentuk akar ini ada: A pangkat M per N sama dengan P pangkat M per N sama dengan P pangkat M kali 1/N, juga bisa ditulis seperti itu, atau P pangkat M dalam kurung pangkat 1/N, atau kalau dibuat akarnya berarti akar pangkat dari N, akar pangkat N dari P pangkat M. Ini contohnya. Contoh akar tadi seperti ini. Contoh A akar 9 dibaca akar pangkat 2 dari 9. Nih, A akar akar pangkat 3 dari 27, maka akar dari ini 27 adalah 2 pangkat 3. Kalau dibuat bentuk akar dibuat pangkat berarti 3 pangkat 3 per 3 berarti 3 pangkat 1, yaitu ketemu 3. Sekarang ke contoh 1, sifat operasi yang tadi. 5 pangkat 2 per 3 sama dengan 5 pangkat 2 kali 1 per 3 sama dengan 5 pangkat 2 kali dipangkatkan lagi 1/3. Jadi kalau dibuat akarnya berarti akar pangkat 3 dari 5 kuadrat. Ada juga 5 pangkat 4 per 2 sama dengan 2 pangkat 4 kalikan setengah sama dengan 2 pangkat 4 kalikan pangkat 2 pangkat 4 dipangkat lagi setengah sama dengan akar dari pangkat 2 dari 2 pangkat 4. Terus yang sekarang contoh yang kedua, bentuk kedua adalah P pangkat M per N sama dengan P 1/N kali M, pangkatnya dikalikan, atau P pangkat 1/N dipangkat lagi M. Kalau dibuat berarti di sini akar pangkat N dari P dipangkatkan M. Contohnya di sini nih, 3 2 pangkat 3 sama dengan 1/3 kali 2 sama dengan 3 pangkat 1/3 dipangkatkan 2 lagi. Berarti di sini akar pangkat 3 dari 3 dikuadratkan. Tuh contohnya. Terus contoh yang ketiga, di sini ada A akar C ditambah B akar C, sama artinya dengan karena akarnya sama, yaitu dalam kurung A ditambah B dikalikan akar C. Contoh ini, 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 sama artinya dengan 2 ditambah 3 dikalikan akar 3 sama dengan 5 akar 3. Sekarang yang keempat, A akar C kurangi B akar C sama artinya dalam kurung A kurangi B dikalikan C. Ini contohnya, 4 akar 5 dikurangi 2 akar 5 sama artinya dengan 4 dikurangi 2 dikalikan akar 5 sama dengan 2 akar 5. Terus yang kelima, C akar A kali D akar B sama artinya dengan C kali D kali akar AB. Di sini berarti contohnya nomor 5 itu 2 akar 3 kali 3 akar 2 sama artinya 2 kali 3 akar 3 kalikan akar 2. Berarti di sini 6 kali akar 6 yang ditulis dengan 6 akar 6. Terus sifat yang ke-6, akar dari A per B sama artinya dengan akar A per akar B. Di sini akar 9 per 4 sama artinya akar 9 per akar 4 sama dengan 3 per 2 sama dengan 1/2, seperti itu. Kita sekarang ke merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Ini merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar adalah mengubah penyebut
pecahan yang bentuk akar menjadi bentuk rasional atau sederhana. Contoh dengan mengalihkan pembilang yang dan penyebut pecahan dengan bentuk akar yang sekawan dari penyebut tersebut. Ini merasional penyebut bentuk A per akar B. Pecahan bentuk A per akar B dapat dirasional dengan cara ini. A per akar B sama artinya dengan A per akar B dikalikan dengan penyebut akar B per akar B. Menjadi di sini AB karena B kali B itu hasilnya B, berarti A per B kalikan akar B. Contoh yang merasional bentuk A bentuk ini ya. Ini contohnya 2 per akar 3 sama dengan 2 per akar 3 kali akar 3. Ini keliru ini akar 3. Akar 3 berarti 2 kali akar 3. 2 kali akar 3 sama dengan 2. Berarti ini 2 akar 3 per akar 3 pangkat setengah kali akar 3, berarti ini ditambahkan pangkatnya karena akar pangkat 2 pada karo sama aja dengan 3 pangkat setengah dikali 3 pangkat setengah, berarti pangkatnya dijumlahkan, berarti 3 pangkat 1. Berarti di sini 2 akar 3 ini ya. Biru ini 2 akar 3. 2 akar 3. 2 akar 3 per 3 sama dengan 2 per 3 akar 3. Ini keliru. Dibenahi, nanti saya fotokan kembali. Terus sekarang yang kedua, merasionalkan penyebut bentuk C per A ditambah akar B. Pecahan bentuk A C per A ditambah akar B dapat dirasionalkan dengan mengalihkan A kurangi akar B per A kurangi akar B. Ini berarti C per A ditambah akar B sama dengan C per A ditambah akar B kalikan A. Ini kan positif, berarti ini menjadi negatif. Penyebutnya berubah, A kurangi akar B per A kurangi akar B sama dengan ini C kali A kurangi akar B. Ini dikalikan A kali A kuadrat, A kali negatif akar B, berarti negatif A akar B kali A akar A, berarti gini sama dengan A kuadrat kurangi B. Contohnya ini, contoh kedua ini 2 per 3 ditambah akar 2 sama dengan 2 per 3 ditambah akar 3 dikali 3 kurangi akar 2 per 3 kurangi akar 2, berarti ini dikalikan 2 kali 3 per kurangi akar 2 per ini yang bawah 3 ditambah akar 2 dikalikan 3 dikurangi akar 2. Ini aljabar sama aja dengan ini 2 kali 3, 2 kali akar dikurangi 2 akar 2, terus di sini 3 kali 3 kali akar min 2 kali akar 3, 2 kali akar min 2, berarti di sini 2 kali 3 6, ini min 2 akar 2, berarti 3 kali 3 9, 3 kali negatif 2 adalah negatif 3 akar 2 ditambah 3 akar 2 sama dengan dikurangi 2, berarti di sini ada 6 dikurangi 2 akar 2. Ini disederhanakan karena ini negatif, ini positif, berarti habis ya, karena ini negatif 3 akar 2 ditambah 3 akar 2, berarti 9 kurangi 2, di sini ada 7.
Sekarang ke yang ketiga, merasionalkan penyebut dengan bentuk C per A dikurangi akar B. Pecahan bentuk C per A kurangi akar B dapat dirasionalkan dengan menggunakan ini. Dengan mengalihkan A ditambah akar B per A ditambah B. Ini kan negatif, menjadi namanya positif. Nanti C per A kurangi negatif B sama dengan C per A kurangi negatif B kali A ditambah akar B per A ditambah akar B. Berarti di sini C kalikan A ditambah akar B. Ini A kali A kuadrat, A kali akar B A akar B min B kali A, berarti A akar min B, terus negatif B kali negatif akar B kali positif akar B, berarti menjadi B. Contohnya di sini. Ini 3 per 2 dikurangi akar 3 sama dengan 3 2 akar dikurangi akar 3 dikalikan ini ya, 2 ditambah, karena ini negatif tadi menjadi positif, jadi sama dengan penyebutnya cuma tandanya menjadi positif, jadi kalikan 2 ditambah akar 3 per 2 ditambah akar 3 sama dengan 3 kali 2 ditambah akar 3, 2 min akar 3 kali 2 plus akar 3 sama 2 kali 3 ditambah 3 akar 3 kali akar 3. Di sini 2 kali 3 6, 2 kali akar 3 adalah 3 akar 3. Ini sama 2 kali 2 ditambah 2 akar 3 dikurangi akar 3 kali 2 dikurangi akar 3 kali akar 3. 2 kali 2 4, 2 akar 3 berarti 2 akar 3 dikurangi 2 akar 3 dikurangi 3, di sini dicorek lah, 4 dikurangi 3 nya adalah 1, berarti 6 ditambah 3 akar 3 sama dengan tetap berarti 6 ditambah 3 akar 3. Sekarang yang ke rasional bentuk yang keempat. Bentuk 4 adalah C per akar B ditambah akar D. Bentuk pecahan bentuk A per akar B ditambah akar D dapat dirasional dengan mengalihkan ini. Akar B dikurangi akar D per akar B kurangi akar D. Jadi sini C per B ditambah akar D sama dengan C per akar B ditambah akar D kalikan akar B kurangi akar D per B kurangi akar D. Jadi ini C dikalikan akar B ditambah akar D kurangi akar D. Ini dikalikan seperti menghasilkan ini B kurangi D. Ini berarti contohnya di sini yang ke 4 ini 2 per akar 2 ditambah 3 sama dengan 2 akar 2 ditambah akar 3 dikalikan akar 2 negatif akar 3 per akar 2 dikurangi akar 3, berarti ini artinya 2 dikalikan akar 2 min akar 3, ini dikalikan berarti 2 akar menghasilkan 2 akar 2 dikurangi 2 akar 3. Ini 2 akar 2 kali akar 2 hasilnya 2 kali negatif akar 3 berarti min akar 6, akar 3 kali akar 2 positif akar 6, akar 3 kali negatif akar 3 adalah negatif 3. Ini disederhanakan, ini dapatnya 0 ya, ini negatif akar 6 ditambah akar 6. Terus itu ini selanjutnya 2 akar 2 dikurangi 2 akar 3 per
negatif 1 ya, karena 2 kurangi 3 tadi. Jadi atau ini hasilnya negatif 2 akar 2 kurangi 2 akar 3 sama dengan negatif 2 akar 2 ditambah 2 akar 3 sama dengan 2 akar 3 dikurangi 2 akar 2. Sekarang ke yang kelima, merasionalkan penyebut dalam bentuk C per B dikurangi akar B. Pecahan bentuk C per B kurang akar B dikurangi akar D dapat dirasionalkan dengan mengalihkan akar B ditambah akar D per akar B ditambah akar D. Di sini C per akar B kurangi akar D sama dengan C per akar B kurangi akar D kalikan akar B ditambah akar D per akar B ditambah akar D sama dengan ini C-nya dikali akar B ditambah akar D. Di sini akar B kali akar B akar B kali akar D itu akar AB, karena ini akar min D kali B juga akar negatif akar BD. Akar negatif D kali B adalah dikurangi, karena negatif berarti negatif D, berarti ini contohnya ini 3 per akar 3 dikurangi akar 2 sama dengan 3 per akar 3 dikurangi akar 2 sama kali akar 3 kali akar 2 per akar 3 ditambah akar 2, berarti sama halnya 3 kali akar 3 ditambah akar 2, berarti akar 3 dikurangi akar 2 kalikan akar 3 ditambah akar 2, terus dikalikan 3 akar 3 ketemu 3 akar 3. Sini 3 kali akar 2 berarti 3 akar 2. Sini akar 3 kali akar 3 itu 3 akar 3 kali akar 2 positif akar 6 min akar 2 kali akar 3 adalah negatif akar 6 dan negatif akar 2 per akar 2 adalah negatif 2. Di sini kita sederhanakan lagi, karena ini negatif sama positif sama berarti kan 0, berarti 3 kurangi 2 berarti ini akar 3 ditambah 3 akar 2 sama dengan 1 sama dengan akar 3 akar 3 ditambah 2 akar 5. Nah itu kita lanjut ke ini aplikasi bilangan bentuk akar dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan bentuk akar banyak sekali manfaatnya, salah satunya digunakan untuk menentukan panjang sisi suatu persegi yang diketahui luasnya. Permasalahan berikut ini merupakan salah satunya. Contoh, Pak Nurdin mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi yang luasnya 400 meter persegi. Pak Nurdin perencanaan akan menggali tanah tersebut. Tentukan panjang pagar memagari. Tentukan panjang pagar yang harus dibutuhkan Pak Nurdin. Biasanya masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep bentuk akar. Supaya kita dapat menentukan panjang pagar yang harus dibuat, maka kita harus mencari panjang sisi tanah Pak Nurdin. Tanah Pak Nurdin berbentuk persegi, maka luas perseginya adalah ini S kuadrat. S berarti akar dari luas persegi, berarti akar dari 400 adalah sama dengan 20. Jadi panjang pagar yang harus dibuat Pak Nurdin adalah 4 kali sisi, berarti 4 kali 20 sama dengan 180 meter. Nah tugas kalian adalah membuat rangkuman boleh, menambahkan di modul kalian boleh tentang contoh yang sudah dikasihkan Bu Sulis, serta mencoba tugas individu 4 nomor 1 sampai dengan 5 dan mengoreksi pekerjaan kalian di hari Jumat kemarin tanggal 30 Juni 2021 yang fotonya sudah dikirim Bu Sulis tadi. Untuk dikoreksi silahkan, yang salah dibetulkan. Untuk belajar
Jika ada pertanyaan silahkan japri ke Bu Suli. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.